Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Seorang pembunuh dan Ramil Aradide Deyai diringkus polisi. Parkir di bandara, mobil dinas Brimob Polda Papua dibawa kabur seorang pemuda. Tim SAR dan polisi evakuasi pengendara yang terjebak banjir di Jalan Trans Papua, Merauke Boven. Satgas Damai Karten Sabtu lalu menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap Dan Ramil Aradide Deyai Letu Octavianus Sogalrey. Pelaku bernama Anan Nawipa selama ini tinggal di kampung Widi Meida, Kabupaten Paniai. Selain itu, Satgas juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sebuah telepon genggam milik korban, kunci letter L, buku tabungan, dan tas samping. Satgas juga saat ini masih memburu 3 pelaku lainnya. Dari Satgas Operasi Damai Karten telah berhasil mengamankan 1 orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Dan Ramil tersebut. Yang bersangkutan saat ini menguasai handphone dari korban atas nama Letnan 1 Anumerta Octavianus Sogalrey dan pelakunya diduga bernama Anan Nawipa. Saat ini yang bersangkutan ditangkap dan dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh Satgas Operasi Damai Karten yang ada di Polres Paniai. 1 buah handphone dengan nomor SIM card adalah milik dari korban atas nama Letu Anumerta Octavianus Sogalrey dan barang bukti pernak-pernik lainnya. Dan Ramil Aradide Deyai Letda Octavianus Sogalrey, Kamis 11 April 2024, ditemukan tewas di Jalan Trans Papua, ruas Enarotali, Aradide. Para pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara menembak korban saat mengendarai sepeda motor. Para pelaku diduga merupakan gerombolan kelompok kriminal bersenjata. Para pelaku juga merekam dengan kamera saat mereka mengeksekusi korban. Igobat Momolin melaporkan dari Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Mobil dinas Brimob Polda Papua yang sedang parkir di halaman Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat lalu dibawa kabur seseorang tak dikenal. Polisi yang melihat kejadian langsung mengejar pelaku sehingga terjadi kejar-kejaran dan sempat terekam kamera CCTV. Mobil dinas Brimob ini berada di Bandara Sentani untuk menjemput anggota Satgas Damai Kartens. Namun tiba-tiba pelaku datang dan saat itu mobil dalam keadaan terparkir. Pelaku yang diduga sudah mengintai langsung masuk ke dalam mobil dan membawa kabur kendaraan. Tersebut melaksanakan kegiatan untuk menjemput personil di bandara. Yang bersangkutan pelaku ini menuju mobil dinas tersebut dan dia mengambil mobil tersebut yang memang parkir di area parkir Bandara Sentani. Memang sempat diupaya untuk menghentikan di area bandara, namun yang bersangkutan berhasil untuk melanjutkan kendaraan. Setelah itu dilakukan pengejaran dari anggota yang menyewa mobil itu dengan beberapa anggota dari Polsek, sehingga sampai di lokasi di distrik Sentani. Ya, kendaraan tersebut dihentikan dengan menembak ban kendaraan terlebih dahulu peringatan. Setelah itu baru diamankan yang bersangkutan. Nah, saat ini yang bersangkutan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kami dari Polres Jayapura sendiri belum bisa memeriksa lebih jauh terkait dengan motif dan modus daripada pelaku untuk mengambil atau mengendarai kendaraan tersebut, karena yang bersangkutan masih dalam perawatan medis.
Aparat akhirnya berhasil menangkap pelaku di perbatasan Kota Jayapura. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura karena sebutir peluru bersarang di kakinya. Ari melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura. Tim SAR dan polisi bekerja keras mengevakuasi warga yang terjebak di Jalan Trans Papua yang terendam banjir. Hingga minggu ini banjir masih setinggi dada orang dewasa. Selain jalan, banjir juga menggenangi kawasan perumahan di distrik Bupul sehingga warga harus mengungsi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Koramil Elikobel Merauke terus memasok bahan makanan agar tidak kelaparan. Jalan utama Trans Papua merupakan jalan penting yang menghubungkan Bovendigul dengan Merauke dan sebaliknya. Baik mobil pribadi, angkutan umum hingga truk yang memuat bahan sembako ke Kabupaten Boven selama 3 hari tidak bisa bergerak. Begitu juga dari arah berlawanan menuju Merauke. Izin melaporkan ini TKP yang kedua, air yang cukup tinggi, kurang lebih panjangan 1 kilometer. Air dengan adanya sedikit arus sehingga kepada masyarakat juga yang menaiki gole berhati-hati. Kami tetap mengimbau kepada masyarakat khususnya yang dari Merauke ingin ke Bupul agar menunda perjalanannya dikarenakan air masih tinggi di titik BIM sedalam kurang lebih sebahu jembatan Bupul. Dan ini menuju jembatan Bupul bisa terlihat masyarakat menaiki gole-gole motor untuk menyeberangi jembatan Bupul. Demikian. Hujan masih terus mengguyur Merauke dan dikhawatirkan banjir akan lebih lama surut. Selain di distrik Bupul, banjir juga menggenangi beberapa ruas jalan Trans Papua, seperti di kawasan Pos BIM, Kampung Barki, dan Koramil Elikobel, namun ketinggian air hanya sebatas paha orang dewasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tidak sesuai dengan kesepakatan stikernya ini. Sudah nih, punya mobilnya itu seperti apa? Ini murah sekali, merusak rental, Kita ini semua mati di sini. mengejek rental. Perselisihan antara sopir taksi rental dan sopir online Maxim di Timika belum juga berakhir. Abang, kau tahu orang ini? Cabut. Kalau dorong bergerak, Jangan, itu Maxim tidak akan bertahan di Timika. Cabut sudah. Bahkan pertikaian mengarah ke tindakan anarkis, di mana sejumlah orang tidak dikenal merusak papan nama kantor Maxim di Jalan Hasanuddin di Timika. Sejumlah orang bahkan mengancam sopir online Maxim dengan memaksa mencabut stiker Maxim di kendaraan. Saya sudah kapok, Bang. Sudah berhenti saya. Oke, cabut stikernya, Sopir taksi rental Timika sampai saat ini belum menerima adanya kehadiran taksi online atau Maxim yang beroperasi di Timika. Kuasa hukum Maxim, Ria Aritona, mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian. Padahal menurut Ria, Maxim sudah bertemu dengan sopir rental dan bersedia mengikuti permintaan sopir rental agar memasang stiker. Selain itu, Maxim akan menunggu hasil dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Namun, Ria menyesalkan ada pihak tertentu yang justru mengintimidasi sopir Maxim. Jadi sesuai dengan kesepakatan kami pada mediasi sebelumnya, ada 4 poin kesepakatan, terutama yang pertama adalah pemasangan stiker. Jadi bagi driver kami yang sudah memasang stiker, kami sudah memperbolehkan untuk operasional. Yang belum memasang stiker di mobilnya, kami blokir akunnya, belum boleh beroperasional. Gitu. Jadi Maxim Timika beroperasional dengan syarat Maxim Car-nya sudah disediakan stiker Maxim sesuai dengan isi kesepakatan kami. Sudah, tapi keesokan harinya ini sudah yang terjadi, pengerusakan terhadap kantor Maxim. Berarti kan apa isi kesepakatan kami, mereka uang prestasi gitu loh, tidak melakukan apa yang kami perjanjikan. Sangat disayangkan ya. Harusnya kan sama-sama sejalan sesuai dengan kesepakatan kami, sama-sama beroperasi, sama-sama saling menghargai.
adapun nanti mengenai tarif regulasi itu akan dibuat kemudian nanti daripada hasil daripada keputusan dari Dinas Perhubungan gitu. Tapi mereka nggak sabar. Sebelumnya, sopir rental resah dengan kehadiran sopir taksi online Maxim karena tarif yang ditawarkan jauh lebih murah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. KPU Merauke dalam rapat pleno sudah menetapkan perolehan suara atau kursi bagi parpol dan caleg terpilih. Terhitung 21 hari sejak penetapan tersebut, KPU meminta seluruh caleg terpilih wajib menyerahkan laporan harta kekayaan ke KPU Merauke. Namun hingga kini baru 5 caleg yang menyerahkan laporan kekayaan mereka ke KPU. Roske Bubun mengatakan, jika caleg terpilih tidak menyerahkan laporan harta kekayaan, maka sesuai aturan KPU mereka tidak akan dilantik menjadi anggota DPRD Merauke. Beberapa partai belum disampaikan ke kami karena memang kami baru selesai penetapan calon terpilih, belum ada yang disampaikan ke kami. Bu, kira-kira kalau mereka tidak ada yang menyampaikan atau mungkin terlambat, apakah ada? Pastinya tidak akan dilantik. Oke, tidak. Ya, tidak akan dilantik ya. Kekayaan bagi calon anggota dewan itu selempat-lepatnya akan bisa. Oke, terkait dengan calon terpilih ada kewajiban yang harus mereka sampaikan ke KPU, yaitu tanda terima bukti telah melaporkan laporan harta kekayaan. LHKPN ini paling lambat kami terima 21 hari sebelum pelaksanaan pelantikan. Maka calon-calon terpilih harus wajib memasukkan ini sebelum mereka dilantik. Sejauh ini sudah ada yang melaporkan, Ibu. 30 itu partai-partai apa saja yang banyak mendapatkan? Untuk partai-partai yang mendapat kursi, ini Partai Nasdem ada 5 kursi yang masuk unsur pimpinan ya. Partai Nasdem 5 kursi, PKB 5 kursi dan PDIP 5 kursi. 5 kursi ya. KPU Merauke menetapkan 3 partai besar di Merauke memperoleh 5 kursi. Masing-masing Partai Nasdem 5 kursi, PDIP 5 kursi, dan PKB 5 kursi. Sementara Partai Golkar, PKS, dan P3 masing-masing 3 kursi. Partai Gerindra 4 kursi, dan Partai PSI dan Demokrat masing-masing 1 kursi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pangdam 14 Hasanuddin Makassar, Majen TNI Bobi Rinal Makmun tiba di Bandara Mopah, Merauke. Dari bandara, Pangdam langsung bertolak menuju pos taktis Yonif 726 Tamalatea di distrik Sota, Merauke. Selama menempuh perjalanan 2 jam, Pangdam tiba di lokasi dan disambut Ketua Adat Masyarakat Sota, Daud Dimar. Pangdam juga berdialog dengan warga Sota untuk meminta masukan terkait tugas prajuritnya yang bertugas di perbatasan RI dan PNG. Gimana tanggapan Anda dengan kehadiran Satgas 726 di perbatasan Sota ini? Kami senang, kami senang dengan kehadiran tentara di sini. Bisa jaga keamanan, senang tidak ada orang mabuk. Jadi selama ini aman ya. Bagaimana tanggapan Ibu dengan kehadiran tentara yang jaga perbatasan RI PNG? Sangat baik pelayanannya. Kunjungan Pangdam 14 Hasanuddin ke wilayah perbatasan untuk melihat kondisi prajurit yang bertugas. Ia meminta anak buahnya untuk peka dengan kehidupan warga di perbatasan. Ya, harapannya situasi di sini semakin baik ya. Siap. Baik buat masyarakat di sini dan satuan penugasan bisa memberikan manfaat kepada mereka. Menjaga kedaulatan NKRI sudah pasti itu tugas dari ya. Kemudian pemindahan teritorial ke warga masyarakat yang di perbatasan seperti apa Jenderal disampaikan oleh Satgas ini? Poinnya satu, bagaimana mereka bisa membantu mengatasi kesulitan masyarakat di sini. Banyak aspek yang bisa dia lakukan kan. Salah satunya mungkin bagaimana dia bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan semacam ide-ide untuk meningkatkan taraf hidup, bagaimana dia bisa bertanam dan sebagainya supaya manfaatnya bisa kembali kepada mereka dan keluarga. Setelah 2 jam berada di pos Kotis Yonif Tamalatea, Pangdam kembali mengunjungi pos PLBN Sota yang berbatasan dengan Papua New Guinea. Pangdam kembali berdialog dengan warga di salah satu kampung yang berdekatan di PLBN Sota.
Warga mengaku senang dengan kehadiran Satgas Pamtas Yonif 726 Tamalatea karena keamanan menjadi lebih terjamin, tidak terkecuali warga Papua New Guinea yang kerap berkunjung ke wilayah perbatasan untuk berbelanja. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setelah gagal panen akibat cuaca buruk dan serangan hama, para petani di Merauke, Papua Selatan kembali diterpa masalah. Saat ini mereka harus berurusan dengan bank untuk melunasi kredit yang mereka pinjam saat memulai musim tanam. Mereka pusing karena harus membayar hutang ke bank sementara hasil panen mereka gagal. Untuk membantu kesulitan petani, Bupati Merauke Romanus Sembaraka meminta bank mengatur ulang jadwal pelunasan kredit petani. Saudara-saudara kita atau rakyat kita yang lagi gagal panen. Nah, ada beberapa solusi yang kami sudah coba tempuh. Salah satunya adalah kami hari ini bersama-sama dengan Pinca BRI, pimpinan cabang BRI, telah melakukan pertemuan untuk bagaimana angsuran petani lewat KUR, kredit usaha rakyat ini, bisa diangsur dengan kondisi gagal panen. Nah, ada beberapa alternatif yang kita sudah dapat bersama dengan pimpinan cabang BRI dan seluruh stafnya, bahwa khusus untuk teman-teman yang gagal panen itu akan diteliti oleh Kepala Dinas Pertanian bersama dengan seluruh staf secara teknis untuk bisa kita menetapkan bahwa ini gagal panen. Nah, ini akan sama-sama dengan para kepala kampung. Lalu untuk angsurannya di BRI lewat KUR itu, oleh BRI kita sudah sepakat sama-sama untuk bisa di scheduling kembali. Jadi bisa di scheduling kembali, jadi mereka tidak harus mengangsur untuk tahap-tahap, karena KUR itu cuma 2 kali angsuran seperti itu. Nah, itu bisa di schedule kembali, dijadwalkan kembali untuk tidak langsung dibayar. Jadi ya puji Tuhan, alhamdulillah seperti itu. Ini sekalian biar para petaninya mengetahui dan komunikasi langsung dengan aparat kampung dan terutama kepala kampung. Sebagian besar petani di sejumlah distrik di Merauke mengandalkan kredit dari bank ketika memulai musim tanam. Namun ketika gagal panen, mereka tetap diwajibkan membayar pinjaman sesuai kredit yang diajukan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura resmikan kantor pemerintah kampung dan puskesmas pembantu di Kampung Nafri, Kota Jayapura, Papua. Pembangunan fasilitas kampung ini menggunakan anggaran kampung tahun 2023 senilai 2 miliar rupiah. Bangunan yang megah dan modern diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat. Peresmian 2 gedung pelayanan publik, baik kantor pemerintahan kampung dan juga puskesmas pembantu, akan memberikan semangat yang baru bagi perangkat kampung untuk memberikan layanan pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat di Kampung Nafri ini. Sehingga pelayanan itu harus diikuti seiring sejalan dengan gedung yang megah, yang modern ini. Sehingga ada sebuah perubahan inovasi yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan kampung bersama kepala kampungnya. Termasuk juga dengan pelayanan kesehatan melalui Pustu ini. Kepala Kampung Nafri, Yohan Marahabia, juga berharap fasilitas ini memberikan pelayanan yang maksimal dibanding kantor lama yang lebih kecil. Jadi sudah 7 kepala kampung, tidak ada yang punya inisiatif untuk pindahkan kantor itu. Itu yang saya berpikir, kenapa karena kita tidak bisa pindahkan. Itu yang saya pertama pindahkan kantor itu. Alasan kedua itu, Bamuskam ini sudah 15 tahun, tapi tidak punya kantor. Jadi dengan saya pindahkan kantor, berarti nanti kantor lama itu buat Bamuskam. Yang berikut itu kantor itu kan tidak memenuhi syarat karena kecil sekali.
tidak punya aula. Kadang-kadang kita kalau rapat itu kan banyak orang di luar daripada di dalam. Itu faktor-faktor itu yang membuat saya harus pindahkan kantor ke sini. 2004 itu yang sekarang lagi kami bangun itu aula sama PAUD. Targetnya kapan selesai? Target 3 bulan selesai. Total anggaran berapa? Kalau aula 300 sekian, kalau PAUD 500 sekian. Pada tahun 2024 ini, pemerintah kampung akan memprioritaskan pembangunan sekolah PAUD dan juga aula kantor pemerintahan dengan menggunakan anggaran kampung sebesar 1 miliar rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.